Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok satu, kelas TD211 akan menjelaskan pemilihan modal dengan metode selisih. Jadi kelompok kami beranggotakan 5 orang, seperti yang tertera di bawah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Di sini kami menentukan moda transportasi yang sesuai menjadi kebutuhan utama bagi setiap pengguna dalam melakukan perjalanan. Meski setiap moda memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, hal ini tetap berpengaruh terhadap jumlah orang yang memilih menggunakan moda tersebut. Kemudian, metode legit binar selisih ini diterapkan sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana variabel-variabel seperti tarif perjalanan dan kenyamanan layanan berkontribusi terhadap keputusan pemilihan moda oleh pengguna. Beberapa aspek penting yang memengaruhi keputusan penumpang dalam memilih moda transportasi meliputi biaya yang terjangkau dan kualitas kenyamanan layanan yang diberikan. Kedua aspek ini secara signifikan dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi tersebut. Lalu, tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis moda transportasi yang paling sering dipilih oleh masyarakat. Kajian ini dilakukan melalui proses pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan logik binar selisih, dan dibantu dengan perangkat lunak Excel untuk memverifikasi validitas data yang diperoleh. Baiklah, di sini kita akan masuk ke bagian pengolahan data metode binar dengan metode selisih. Jadi kita harus mencari dulu dari data tersebut harus mencari X1 dan X2-nya untuk MPO dan objek. Di sini kami menggunakan zona asal dari zona 1 sampai dengan zona 15. Dan tujuannya kami menggunakan zona 23 yang merupakan dari stasiun Depok. Kemudian kita akan mencari biaya atau cost. Nah, untuk mencari biaya atau cost ini menggunakan rumus 2 dikali X1 kemudian ditambah dengan X2. Didapatkan hasil 27, begitu juga dengan MPU-nya. Juga menggunakan rumus seperti tadi, 2 dikali X1 ditambahkan dengan X2. Lalu ada juga persen pengguna. Persen pengguna kami dapatkan dari rumus yaitu 84. Untuk MPU-nya 16, begitu juga untuk ke bawahnya. Selanjutnya, kita akan membuat tabel seperti ini terlebih dahulu, yaitu cost ojek, kemudian cost MPU, lalu untuk X-nya kita mencari dengan rumus cost MPU dikurang ojek, kemudian untuk Y, kami menggunakan rumus log E, P2 per P1, lalu X kuadrat dan juga X dikali Y. Nah, untuk cost ojek dan cost MPU sama seperti data yang sudah kita cari di atas. Selanjutnya untuk mencari X tinggal dikurangi saja antara cost MPU dikurang ojek seperti 36 dikurang 27 dapatkan hasil 9. Lalu log E P2 per P1. Nah, di sini kita menggunakan P2 P ini merupakan persenan pengguna. Jadi rumusnya yaitu learn atau log lalu eh, log dari P2 yaitu persenan pengguna MPU 16 dibagi dengan persenan pengguna dari ojek yaitu 84. Maka didapatkan hasil seperti ini yaitu minus 1,6582. Begitu juga sampai ke bawahnya. Lalu untuk X kuadrat tinggal dikuadratin saja. X tadi 9 kuadrat dapatkan hasil 81. Begitu juga untuk ke bawahnya. Lalu XY tinggal dikalikan saja antara variabel X dan juga variabel Y. Seperti 9 dikali minus 1,6 ini dikali bukan dapatkan hasil minus 14 sekian. Lalu kita akan mencari nilai alfa dan juga beta. Untuk rumus dari alfa ini yaitu adalah Y dikali Y dikali X kuadrat kemudian dikurangi dengan X dikali XY kemudian kemudian dibagi dengan 15 kali X kuadrat kemudian dikurang X dikuadratin maka didapatkan hasil untuk A atau alfanya. Kemudian untuk beta kita menggunakan rumus 15 dikali dikali XY lalu dikurangi dengan X dikali dengan Y lalu per 15 dikali dengan X kuadrat lalu dikurangi dengan X dikuadratkan maka akan didapat hasil untuk betanya yaitu minus 0,0174. Nah, lalu untuk mengetahui data alfa dan beta ini benar, kita harus mencari regresi terlebih dahulu. Nah, regresi di sini kita dapatkan regresinya. Lalu untuk mengkoreksinya itu dilihat untuk alfa dari intercept yaitu minus 0,71 sudah sama seperti ini. Nah, kemudian betanya yaitu bagian bawahnya minus 0,01744. Nah,
juga sudah sama seperti data yang kita dapatkan tadi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zahwa. Baik, untuk yang selanjutnya, jika nilai alfa dan betanya sudah ketemu menggunakan rumus dan juga sudah diregresi dan juga terbukti nilainya sama, maka bisa dibuat grafik regresi linearnya. Nah ini ya, regresi nilai linearnya, nilai X-nya ini menggunakan cos MPO yang dikurang ojek dan nilai Y-nya ini log E P2 dikurang P1. Setelah itu dari data-data ini dimasukkan untuk membuat grafiknya seperti ini. Nah, jika sudah grafiknya, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu untuk membuat kurva diversi. Yang pertama, kita membuat tabel dulu untuk cost Gojek dan cost Gojek MPU-nya ini dibuat dari 100 sampai ke minus 100. Lalu ada eksponen eh, alfa plus beta, probabilitas satu dan probabilitas 2. Nah, yang pertama untuk mencari ini eksponen alfa plus betanya, itu menggunakan rumus ini eksponen, nah nilainya 100 dikali alfa dan beta. Nih. Ah, nah, ini dihitung yaitu 100 dikali ditambah alfa dikali beta maka dapat hasil 0,854. Nah, jika sudah dikali maka mendapatkan hasil nih 92% ini dari rumusnya ini 1/1 eksponen A plus BX yang mana berarti 1/1 plus ini. Karena ini sudah dikali 100 ini, maka langsung aja C56. Nih. Nah, karena di SIM sudah ketemu probabilitas mode yang pertama untuk Gojek sebanyak 92%. Lalu probabilitas keduanya ini tinggal 1 dikurang 1, maka hasilnya 8%. Nah, begitu pula untuk yang seterusnya. Ini kan hasil tinggal ditarik ke bawah. Nah, tinggal ditarik ke bawah gitu, maka kan keluar semua hasilnya. Begitu pula untuk probabilitas satu dan probabilitas 2. Setelah ini tabelnya lengkap, maka bisa dilanjutkan untuk membuat kurva diversinya. Nah, kurva diversi ini, kurvanya ini menggunakan variabel yang pertama itu cost-nya ini, dan juga probabilitas kendaraan yang pertama, yaitu Gojek. Nah, ini selisih biayanya ya. Nah, ini mengambil contoh jika selisih biayanya 0, maka probabilitas memilih Gojeknya adalah 67% nih. Nah, jika selisihnya 0, itu dia dapat probabilitas orang untuk memilih Gojek itu sebesar 67%. Nah, namun jika dia probabilitasnya 50-50, seri ya, atau seimbang 50% atau 50%, nah selisih modanya ini minus 40, yang dimana berarti biaya ojek itu lebih mahal 40 rupiah dibanding MPU atau angkot. Nah, jadi jika kemungkinan memilihnya ini sama, maka tapi ini biaya ojeknya ini lebih mahal 40. Lalu selanjutnya ini kita membuat kurva diversi algoritma binernya dari dua moda, ojek dan MPU. Nah, nih maka grafiknya akan seperti ini nih, menyilang seperti ini. Nah, saya ambil contoh ini ketika ini tadi ya 50-50, eh, sini titik pertemuannya 50%, 50%. Ketika peluang memilihnya ini 50-50, maka dia biayanya akan minus 40, yang dimana biaya ojeknya lebih mahal 40, atau kalau enggak biaya MPU-nya ini lebih murah 40 dibanding Gojek. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita ambil contoh lagi satu yang ini nih, 70. Nah, nih. Jika bisa dilihat ya di sini ada bacanya, jika probabilitas kita memilih MPU-nya ini 70%, maka mana tabelnya? Nih.
Jika memilih MPO-nya 70%, maka itu bisa dibilang biayanya ini, biaya ojeknya ini lebih mahal 90, atau bisa dibilang biaya angkotnya ini lebih murah Rp90. Makanya orang-orang ini, sebanyak 70% orang bakal memilih naik angkot daripada naik Gojek, karena biayanya ini lebih murah 90 naik angkot. Nah, contoh lain kita yang ini, ojek ini. Ketika ojek ini 89%, maka biayanya itu lebih murah 80 daripada angkot. Nih, jika orang ini milih naik ojek itu sebesar 89%, atau bisa dibilang 89% orang itu milih naik Gojek. Kenapa? Karena biayanya itu lebih murah 80 daripada naik angkot. Oleh karena itu, orang lebih milih naik Gojek. Ya, kurang lebih seperti itu yang penjelasan yang dapat saya sampaikan. Intinya itu pemilihan moda itu banyak variabel yang bisa menjadi pertimbangan bagi orang-orang untuk memilih moda tersebut. Ya, contohnya pada angkutan ini, Gojek dan motor. Jika selisihnya nol, selisih biayanya itu nol, maka orang tuh bakal lebih memilih naik Gojek sebanyak 67%. Itu ada faktor pertimbangannya, mungkin bisa lebih cepat atau juga lebih nyaman. Seperti itu. Lalu jika ini, contohnya ini, jika probabilitasnya 50-50 ini, orang tuh kenapa 50-50? Karena biaya Gojek ini lebih mahal 40, atau biaya angkotnya lebih murah 40. Oleh karena itu bisa jadi pertimbangan orang untuk memilih moda tersebut. Nah, kemungkinannya itu sebesar 50-50. Kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri bila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.